Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifta Ananda Akna. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil latihan soal 2 yang telah saya kerjakan di teori pemrograman objek ini. Nah, oke, yang pertama ini ada pengertian error dan exception dalam Python. Nah, di sini error tuh biasanya merujuk ke syntax error atau compile time error. Ini tuh kesalahan yang sering terjadi karena kita melanggar aturan penulisan kode pada Python. Python ini bahkan belum sempat menjalankan programnya karena si interpreter sudah kebingungan membaca struktur kode kita. Nah, sedangkan si exception ini kondisi tidak normal yang terjadi saat program sedang berjalan. Secara si sintaksnya penulisan kodenya benar dan lolos pengecekan awal, tapi saat dieksekusi ada perintah yang tidak logis atau tidak bisa dijalankan oleh si komputernya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis error yang umum terjadi pada Python. Yang pertama tuh ada syntax error, ini karena kesalahan penulisan kode. Nah, lalu yang kedua ada indentation error. Nah, ini tuh turun dari si syntax error. Python ini peduli banget dengan spasi dan tab. Nah, jika struktur blok kode maju mundur atau tidak konsisten, nah si Python ini langsung mogok, tidak akan bisa dijalankan. Lalu yang ketiga ini ada name error. Ini terjadi saat mencoba memanggil variabel atau fungsi yang belum pernah dibuat atau didefinisikan sebelumnya. Misalnya ada salah ketik nama variabel atau memang belum dibuat di sebelumnya. Nah, yang keempat ini ada type error. Nah, terjadi saat mengaplikasikan dua tipe data yang tidak cocok, misalnya mencoba menjumlahkan angka integer dengan string. Nah, terus yang kelima ini ada value error. Nah, itu terjadi tuh saat tipe datanya benar, tapi nilainya atau value di dalamnya tidak sesuai untuk operasi tersebut. Nah, yang kelima ini ada si index error. Terjadi saat mencoba mengambil elemen dari sebuah list menggunakan indeks yang melebihi kapasitas list tersebut. Nah, yang terakhir ada key error, mirip seperti index error. Nah, ini tuh terjadi pada tipe data dictionary ketika mencari key yang nggak ada di dalamnya. Selanjutnya, pengertian dari try, except, else, dan finally dalam penanganan exception di Python. Nah, dari try ini tuh bloknya itu dipakai untuk mencoba menjalankan kode yang berpotensi memicu exception atau yang rawan crash. Nah, selanjutnya si except ini, jika kode di dalam blok try ternyata benar-benar crash, program tidak akan mati. Nah, eksekusinya tuh langsung lompat ke si blok except ini untuk melakukan tindakan penyelamatan ya, seperti menampilkan pesan error yang lebih ramah kepada user. Nah, lalu else ini bersifat opsional karena kode di dalamnya hanya akan berjalan jika kode di dalam blok try sukses tanpa ada exception sama sekali. Nah, yang terakhir ini ada finally. Nah, blok ini tuh setia, kode di dalamnya pasti akan selalu dijalankan, mau si blok try itu sukses ataupun ada crash. Nah, biasanya dipakai untuk nge-clean up ya, seperti menutup si koneksi database atau file-file yang tadi sudah dibuka. Nah, oke, selanjutnya ini perbedaan syntax error, type error, value error di Python, serta contohnya. Yang tadi kan sudah kita jelaskan secara singkat mengenai tersebut. Nah, ini ada contoh-contohnya. Pertama di syntax error. Nah, ini tuh kesalahan menulis aturan ya. Contohnya itu lupa menaruh titik koma di akhir fungsi titik 2 di akhir fungsi if. Misalnya if x sama dengan 5, print sama. Nah, itu kan kita lupa menaruh titik 2, maka program tidak akan berjalan dan error. Lalu ada type error. Kesalahan ini sudah menaruh jenis tipe data pada operasi tertentu. Contohnya, mencoba menambahkan string dengan angka langsung. Umur 20 tambah 5.
error karena si string tidak bisa ditambahkan dengan integer secara langsung. String itu yang 20, ada tanda kutip. Lalu value error, tipe data itu udah benar. Misalnya fungsi meminta string tapi si isi stringnya tidak bisa diolah secara logis oleh fungsi tersebut. Contohnya, mengubah string huruf menjadi si angka. Nah, angkanya tuh jadi integer halo. Padahal kan tipe data benar string, tapi kata halo tidak bisa diubah menjadi angka integer. Terus, kenapa penanganan exception itu penting dalam Python? Nah, karena dalam OOP ini kita membuat program yang meniru dunia nyata menggunakan objek dan class. Nah, itu sering berinteraksi satu sama lain. Nah, maka exception akan menjadi penting karena akan menjaga integritas objek, karena objek memiliki state, data atau atribut sendiri. Lalu, penting karena untuk pemisahan logika bisnis dan penanganan error. Nah, selanjutnya penting karena untuk mengabstraksi kesalahan. Kita bisa menyembunyikan detail error ini dari si user. Nah, lalu apa yang terjadi jika exception tidak ditangani dalam Python? Nah, jika tidak ditangani, dampaknya itu akan menghentikan program secara paksa. Terus juga mencetak traceback ke terminal, dan dampak buruknya bagi user tuh aplikasi tiba-tiba menutup sendiri. Terus juga kalau bagi sistem ini, jika sedang buka file database, file tersebut bisa korup karena tidak ditutup dengan benar dan menjadi komputer bisa bocor memori leak. Nah, ini fungsi keyword trace dalam Python dan contoh penggunaannya. Trace ini digunakan ketika kita ingin sekali memicu atau melempar sebuah exception berdasarkan kondisi buatan kita sendiri. Jadi, meskipun menurut Python kode tersebut secara sintaks dan logika aman, kita sebagai programmer bisa menilai bahwa ada kondisi yang salah. Nah, contoh penggunaan trace ini, misalnya kita akan membuat sistem pendaftaran bioskop di mana umur pengguna tidak boleh minus. Ini contohnya, contoh codingannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat custom exception pada Python. Nah, jenis error bawaan Python ini kurang spesifik ya untuk menggambarkan masalah di aplikasi kita. Kita bisa membuat error sendiri dengan membuat kelas baru yang merupakan turunan dari kelas bawaan Python bernama exception. Nah, langkah-langkahnya membuat kelas baru, terus mewarisi dari kelas exception, dan memberikan pesan custom atau digunakan keyword pass. Nah, contoh codingannya ini. Selanjutnya, perbedaan penggunaan satu blok except dengan multiple except dalam penanganan. Nah, kalau satu blok ini menangkap satu jenis error saja atau menangkap semua error secara umum. Sedangkan si multiple except, kita bisa membuat beberapa blok except berturut-turut untuk mengantisipasi berbagai jenis error berbeda yang mungkin terjadi dari satu blok. Nah, kelebihannya kita bisa memberikan solusi penanganan. Yang satu blok ini kekurangannya kita nggak bisa tahu pasti apa penyebab spesifiknya. Nah, gimana exception handling dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan program. Nah, ini juga sudah ada contohnya dalam OOP. Gabungan antara enkapsulasi ini dan exception handling bisa membuat program kita menjadi sangat aman. Program tidak mudah disusupi data sampah atau manipulasi ilegal yang bisa merusak sistem dari dalam. Nah, di sini ada contoh-contoh codingannya. Ya, baik, itu untuk teorinya. Sedangkan untuk prakteknya, kita akan mencoba coding dan menganalisis codingan yang ada. Untuk tugas prakteknya,